Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di muqaddimah fil fasahah wal balaghah. Bismillah. Bismillah. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi Syarhil Balaghah min kitabi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Kadzalika law annahu takallama ma'a insanin jabbarin anidin bikalamil layyinin sahlin fananzuru bihasabil hali in kana yaliku bihil linu fahuwa baligun wa in kana la yaliku bihi falaysa bibaligin wa makna muqtadul hali fil haqiqati al hikmatu wa an yakuna al kalamu waqi'an mawqi'ahu fa idza kunta tatakallama ma'a insanin mubtadi'in fin nahwi aw fil balaghati fa hal yakfi an tumarrira alaihi al ibarata marral kiram bit tab'ila la budda an turaddida wa tughayyira al amthilata wa tubayyina wa tuwaddiha wa hadza bi khilafil insanil alimi. Masya Allah. Ini beliau ajarkan pada kita bahkan cara mengajar. Kata beliau kadzalik, demikian pula lau annahu takallama ma insan jabbar ani. Seandainya dia, yaitu seseorang, dia mau berbicara bersama seorang yang jabbar, sombong, congkak, ani, menentang, bikalamin layyin sahal, dengan kalimat yang lembut lagi mudah. Fananzuru bihasabil hal, maka kita lihat dulu sesuai dengan keadaannya. Jadi jangan langsung standar, oh saya harus sebentar lembut atau saya harus sebentar keras, karena ini orang sombong. Kita lihat dulu keadaannya. In kana yaliku billin bahwa balik. Kalau memang cocok untuknya diucapkan kalimat-kalimat yang lembut, maka dia balik namanya. Wa in kana la yaliku bihi falaysa bibalik. Kalau orang itu adalah tidak cocok dengan ucapan yang lembut, halus, maka orang menyampaikannya tidak balik. Paham kan? Jadi tidak selamanya orang yang keras itu keras, atau tidak selamanya orang yang keras itu dikasih lembut. Paham kan? Tapi sesuai keadaannya. Sesuai keadaannya. Wa ma'na muqtadul hali fil hikmah fil haqiqati al hikmatu. Boleh ingatkan lagi. Makna sesuai dengan keadaan pada hakikatnya adalah hikmah. Kita punya hikmah. Wa yakunal kalamu waqi'an mawqi'ahu. Itu kalimat itu jatuh sesuai pada tempatnya. Jatuh sesuai pada tempatnya. Fa idza kunta tatakallam. Ini contoh ya. Ya, fa idza kunta tatakallam. Kalau kamu berbicara ma'insanin mubtadi' fin nahwi, bersama seorang yang masih pemula dalam nahwu. Masih pemula dalam nahwu. Au fil balaghati, atau masih pemula dalam ilmu balaghah. Fahal yakfi an tumarriru alaihi al-ibarata. Apakah cukup kamu membaca lewat kepadanya ibarat marul kiram, dengan lewat begitu saja? Maksudnya sekedar dibacakan saja. Antum bilang al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wal kalima qaulun mufrad wa thalathatu anwa ismu fi'il wa harf wal ismu kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa lam tuqtaram biz zaman. Pokoknya lewat begitu saja tanpa menjelaskan, tapi dia pemula dalam nahwu. Apakah cukup seperti itu? Bit tabi'ila. Ya, secara tabiat tidak.
Tidak bisa orang baru pemula hanya dibacakan. Tidak boleh. Labudda an turut tidak. Tidak boleh tidak. Harus antum mengulangnya. Mengulang-ulangnya. Watu goyirul amsilata. Dan kamu ubah contohnya. Jadi antum sudah lewat. Jelaskan ya. Antum buatkan contohnya. Dia belum paham. Ubah contohnya. Jangan contoh yang itu. Paham caranya ini? Jadi ubah lagi contohnya. Belum paham juga. Jelaskan ulang lagi. Ubah lagi contohnya. Paham kan? Ini kan pemula dalam nahwu. Tidak cukup antum hanya baca. Lewat begitu. Cuman satu contoh. Tidak. Ini pemula. Ini pemula. Watubayyin. Kamu jelaskan. Watuwaddih. Sama juga. Kamu terangkan. Wahada bikhilafil insanil alim. Ini berbeda dengan orang yang sudah punya ilmu. Dia nahwunya sudah bukan lagi pemula. Dia sudah selesai mutammimah. Sudah selesai kotur nada. Nah, kalau kita bacakan saja satu kali contoh dia sudah paham. Paham kan? Dia sudah paham. Tapi pemula, paham kan? Butuh antum jelaskan dan berikan contoh yang lebih banyak. Terus? Hadza huwa ma'na muqtadal hal. Ay ma taqtadihi halul mukhatabi min bastin wa ikhtisarin wa tardidin wa tamthilin wa ghairi zalika mimma yuj'alul kalama baligon. Falau qultu masalan yajibu 'alaika an taf'ala kadza bisyiddatin mukhatiban man idza fa'ala udda fi'luhu karaman wa fadlan fahadha ghairu baligin li mukhalafati muqtadul hali. Ini makna muqtadul hal. Ini lebih bilang sesuai keadaan. Ai ma taqtadi halul mukhatab. Yaitu apa yang cocok untuk keadaan yang mukhatab. Yang antum ajak bicara. Ya, yang antum ajak bicara. Min bastin. Apakah dia butuh dibas, butuh diperluas. Waktisor atau diringkas. Watartidin butuh pengulangan. Watamsilin butuh pencontohan lagi. Paqoridalik dan yang lainnya. Mimma yaj'alul kalama baligon. Dari apa-apa yang membuat kalam itu menjadi apa? Balik. Paham kan? Jadi kadang tercela kalau orang ulang-ulang terus. Tidak balik. Tapi kadang juga balik itu kalau dia apa? Ulang lagi. Jelas kan? Jadi sesuai keadaannya. Nanti Syekh akan bilang bahwa kalau orang ulang pada orang yang sudah pintar, itu membuatnya menjadi bodoh. Saya akan bilang sebentar nanti. Ya. Kata kalau kulta masalan, kalau antum katakan misalnya. Kalau kultu masalan, kalau saya katakan misalnya. Yajibu alaik. Wajib bagi kamu antaf ala kada untuk melakukan yang demikian. Bisyiddah atau ucapkan dengan keras. Mukhotiban antum ajak bicara man idza fa'ala udda fi'luhu karoman wa fadla. Antum ajak bicara orang kalau dia melakukan itu perbuatan itu dianggap perbuatannya itu kemuliaan dan keutamaan. Ini tidak cocok. Masalahnya ini kalau dibilang ini orang kalau dia lakukan itu adalah kemuliaan, berarti orang ini sudah biasa melakukannya sesuatu. Paham kan? Antum ucapkan kepadanya dengan ucapan yang keras. Tidak cocok. Ya, kalau orang hanya sekedar kemuliaan, tambahan dari apa yang dia lakukan, ucapkan dengan lembut. Ya, ucapkan dengan lembut. Dia hanya ditawarkan. Limukholafati muqtadul hal. Kenapa? Karena tidak balik ini karena tidak cocok dengan keadaan orangnya. Tidak cocok dengan keadaan orangnya. Ini yang belum katakan. Berikutnya. Qala al-muallifun rahimahumullahu ta'ala wal halu wa yusamma bil maqami wal amrul hamilu lil mutakallimi ala an yurida ibaratahu ala suratin mahsusatin. Qala asy-syari rahimahullahu ta'ala yaqulu qala wal halu
Al-halu fi qawlina muqtadul hali wa huwa yusamma bil maqami wal amrul hamilu lil mutakallimi ala an yurida ibaratahu ala suratin makhsusatin. Fa ala hadha idza kana al-amru yaqtadi at-ta'kida ukkida wa idza kana yaqtadi adam at-ta'kidi fala yu'akkad wa idza kana yaqtadi al-basta busita wa idza kana yaqtadi al-ikhtisaru ukhtusira. Famathalan law anna rajulan ja'ahu al-adu wa arada an yunzira qaumahu fawaqafa fihim qailan ya ayyuhan nas innal aduwa khatirun wa innahu qad aqbala alaina wa innahu qaribun minna wa mujahadatul aduwi li'ila'i kalimatillahi minal jihadi fi sabilillahi fa akhlisun niyata wanzuru ila aslihatikum wa qarribuha thumma hmiluha thumma sta'idu lahu. Terlalu panjang, musuhnya sudah ada di depannya. Dia bilang al-hal itu apa itu al-hal? Wa yusamma bil maqam. Hal itu dinamakan dengan al-maqam, tempat. Itu dibilang likulli maqal maqam, likulli maqam maqal. Setiap tempat itu ada maqal, ada ucapan yang cocok. Paham kan? Ini hal ini sesuai keadaan. Maksudnya apa? Maqam, sesuai tempatnya. Sesuai tempatnya. Wa yusamma bil maqam dinamakan dengan al-maqam. Wa huwal amrul hamil lil mutakallim. Dia adalah perkara yang membuat si pembicara ala ayyurida ibaratah. Yang membuat pembicara itu mendatangkan ibaratnya itu ala suratin maksusatin, di atas bentuk yang khusus. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yaqul qol, dia berkata, wal halu al-hal fi qaulina muqtadul hal. Al-hal maksudnya al-hal dalam ucapan kami sebelumnya itu muqtadul hal, sesuai dengan keadaan, wa huwal maqam, sesuai dengan tempatnya. Wa huwal amrul hamilil mutakallim ayyuri ala ayyurida ibaratahu ala suratin maksusah, yaitu adalah perkara yang membuat si pembicara itu mendatangkan ibaratnya di atas bentuk khusus. Fa'ala hada idza kana al-amru, maka di atas dasar ini kalau perkaranya yang tadi takkid ukid, kalau perkaranya mengharuskan kita menguatkan, kuatkan. Wa in kana yaqtadi wa idza kana yaqtadi adam ta'kid fala yu'akkad. Kalau tidak mengharuskan untuk dikuatkan, maka jangan dikuatkan. Wa idza kana yaqtadil basta busita, kalau keadaannya tempatnya mengharuskan untuk diperluas, luaskan. Wa idza kana yaqtadil ikhtisar ukhtusira, kalau dia mengharuskan untuk diringkas, diperpendek, perpendek. Pemasalan, contoh. Lau ja'a rajulan ja'ahul adu. Lau anna rajulan ja'ahul adu. Kalau ada seorang musuh datang kepadanya, wa arada ayyunzir qaumah, dia ingin memperingatkan kaumnya. Musuh kan sudah datang kepadanya, dia ingin peringatkan kaumnya. Fa waqafa fihim qaila, maka dia berdiri di tengah mereka berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innal adu khatir, ini musuh sangat berbahaya. Wa innahu aqbala alaina, sesungguhnya dia datang kepada kita. Wa innahu qaribun minna, dia telah dekat dengan kita. Dan memerangi musuh untuk meninggikan kalimat Allah itu termasuk jihad di jalan Allah. Maka ikhlaskan niat. Lihat senjata-senjata kalian. Ya, dekati mereka. Bawa senjata itu. Siap untuknya. Panjang sekali. Iya. Kata beliau, kullu hadha wal aduwu indahu fahal hadha munasibun bit-tab'i la li'anna al-aduwa qad yadhharu faj'atan wa huwa yukhatibur rijal lakinna al-munasiba an yadkhula ala qaumihi fayaqul as-silah ja'akumul adu fahadha ansab. Semua ini tadi itu yang panjang tadi itu musuh sudah ada di hadapannya. Apakah ini cocok? Tentunya tidak. Karena musuh telah nampak tiba-tiba, muncul tiba-tiba. Sementara dia yukhotibur rijal, dia lagi berbicara kepada orang, musuh sudah ada di hadapannya dan dia masih berbicara. Akan tetapi yang cocok
Dia langsung masuk kepada kaumnya, dia bilang as-silah, as-silaha, mansub. Karena ada amil yang dihilangkan. As-silah, as-silah maksudnya kudus silah, ambil senjata, ambil senjata. Ja'akumul adu, musuh sudah datang. Ada ansab, ini yang cocok. Langsung saja bilang, siapkan senjatanya, musuh sudah ada di hadapan kita. Tidak perlu lagi perpanjang, ini yang cocok. فصار كل حال يأتي بها الإنسان في كلامه إذا كان موافقا فهو بهذا يسمى بليغا لكن لا بد أن يلاحظ فصاحة كلماته وفصاحة الكلام أيضا أي لا بد من فصاحة الكلمة ولا بد من فصاحة الجملة ولا بد من فصاحة المتكلم إذن فالبلاغة هي موافقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته هذه هي البلاغة فإذا قال لك قائل هد للبلاغة اصطلاحا فقل هو أن يؤتى بالكلام موافقا أو مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته. Ya, Masya Allah. Maka jadilah setiap keadaan itu seorang datang dengan kalimatnya dalam kalamnya, idza kana muwafiqon, kalau cocok. Fahuwa bihadza yusamma balighun, ini dinamakan baligh. Lakin la budda yulahid, akan tetapi tentunya harus dia perhatikan fasahata kalimatihi, kefasihan kalimatnya. Wa fasahata al-kalam aido, harus juga fasih kalamnya. Aila budda min fasahatil kalimati, harus fasih kalimatnya. Wala budda min fasahatil jumlah, dan kata-kata tadi ya, harus fasah kata-katanya. Wala budda min fasahatil jumlah, harus fasih kalimatnya. Wala budda min fasahati al-mutakalim, harus fasih al-mutakalim. Berarti harus ada fasahah. Baru dinamakan juga balik. Kalau begitu al-balaghah itu adalah kalam yang sesuai dengan keadaan bersamaan dengan fasih kata-katanya. Ini yang disebut balaghah. Kalau ada yang berkata kepada kamu, huddali, kalau begitu artikan kepadaku al-balaghah istilahan. Secara istilah. Fakul, maka ini pengertian balaghah secara istilah. Maka katakanlah, wa huwa ayyu'ta bil kalami muwafiqan aw mutabiqan limuqtadil hali ma'a fasahati kalimatihi. Balaghah itu artinya dia didatangkan kalam sesuai atau cocok dengan keadaan bersamaan dengan fasah kata-katanya. Paham kan? Itulah balaghah. Qala al-muallifun rahimahumullahu ta'ala wal muqtada wa yusamma al-i'tibar al-munasibah was suratul mahsusatu allati turadu 'alaiha al-ibaratu. Mathalan, al-madhu halun yad'u li iradil ibarati ala suratil itnabi wa dhaka'ul mukhatabi halun yad'u li iradiha ala suratil ijazi. Fakullun minal madhi wal dhaka'i halun wa kullun minal itnabi wal ijazi muqtada. Wa iradul kalami ala suratil itnabi awil ijazi mutabiqatun lil muqtada. Mutoba. Awil ijazi mutabaqatun lil muqtada. Baik, Masya Allah. Sekarang muqtada, kan ada ucapan muqtadul hal. Apa itu muqtada? Jadi penulis di atas juga sudah jelaskan. Sebenarnya Syekh Ibnu Utsaimin juga jelaskan di bawah. Iya, karena yang pengarang Durusul Balaghah min Kitabil Lughatil Arabiyyah kan memang mereka sudah jelaskan yang butuh dijelaskan. Apa itu muqtada? Itu dinamakan juga dengan al-i'tibar al-munasib. Nah, pandangan atau anggapan yang cocok. Ini kita sangkakan ini yang cocok di sini. Paham ya? Itu namanya muqtada. Wa suratul maqsusah, yaitu bentuk khusus allati yang turadu alaihil ibarah, yang ibarah itu didatangkan atasnya.
bentuk khusus yang ibarat ungkapan itu didatangkan kepadanya. Contoh, al-madh, pujian, itu hal, itu keadaan. Yad'u li iradil ibarah ala suratil itnab, yang mengharuskan untuk mendatangkan ibarat dalam bentuk itnab, dalam bentuk panjang, banyak yang disebutkan. Namanya untuk memuji. Namanya memuji itu harus apa? Banyak disebutkan, panjang ucapannya. Kemudian wadakaul mukhatab, cerdasnya yang diajak bicara, itu hal, itu keadaan juga. Yad'u li iradiha ala suratil ijaz. Nah, itu mengharuskan untuk mendatangkan ibarat di atas bentuk yang ringkas. Jadi tadi kalau kita memuji mengharuskan diitnab. Kalau kita melihat bahwa di sini orang-orang yang disampaikan padanya ini perkara adalah orang-orang zakat, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, maka mengharuskan untuk mendatangkan kalimatnya dengan bentuk apa? Ijaz. Ringkas, pendek, tidak perlu diperpanjang. Fakulun minal madh wa dzaka'han. Maka setiap dari madh dan dzaka itu namanya hal. Tadi makom. Hal tadi artinya apa? Makom. Iya kan? Ini makomnya pujian, ini makomnya dzaka. Iya. Wa kullu minal itnab bil ijaz muqtada. Ini bilang muqtada. Setiap dari itnab ini saya perpanjang di sini. Ya, wa ijaz ini saya perpendek di sini. Ini namanya muqtada. Paham tak? Jadi ada keadaan berarti orang yang mau mendengar. Ada muqtada kalimat yang antum ucapkan. Paham ya? Muqtada kalimat yang antum ucapkan. Wa iradul kalam ala suratil itnab awil ijaz mutabaqatun lil muqtada. Membawakan kalimat di atas bentuk itnab atau ijaz itu cocok sesuai dengan yang muqtada, yang keharusan yang dituntut kita untuk menyampaikannya. ثم قال الشارح يقول المؤلف رحمه الله تعالى والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسبة والصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة قوله ويسمى الاعتبار المناسبة يعني ما تقتضيه الحال وكل مقام له مناسبته والصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة فمثلا المدح حال يقتضي أن تورد العبارة في سورة الإتناب ومعنى الإتناب لغة التطويل أي يطيل في كلامه ولهذا تجدون الإثبات في صفات الله عز وجل كثير والنفي فيها قليل لأن الإثبات كله صفات مدح وأنت عندما تريد أن تمدح إنسانا تذنب وتذكر صفاته الحميدة لكي يحمد عليها ويمدح ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل الله يسأله بإتناب اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره واللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني كل هذا إتناب لأن المقام يقتضيه إذ إنك تخاطب أحب من تخاطبه وهو الله عز وجل وفي دعاء الميت مثلا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا أي لكل هؤلاء لحينا وميتنا لأن كل هؤلاء من الأحياء ومن الأموات فلكل مقام مقال. Masya Allah. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah,
Yaqulul muallifun wal muqtada yusamma al-i'tibar huwa suratul maqsusatul lati turadu alaihi al-ibarah qauluhu. Perkataannya wa yusamma al-i'tibar al-munasib. Dinamakan dengan i'tibar al-munasib. Apa itu arti i'tibar munasib? Yakni ma taqtadihil hal. Itu maksudnya i'tibar al-munasib. Jadi ini bahasanya diganti-ganti saja. Jadi i'tibar munasib artinya ma taqtadihil hal. Apa yang diharuskan oleh keadaan. Iya. Wa kullu maqam lahu munasabatuhu wasuratul maqsusatu. Ini perhatikan baik-baik. Kita berbicara kita dijelaskan cara berbicara. Cara menyampaikan. Iya. Setiap tempat dia memiliki munasabah. Hal yang cocok untuknya. Wasuratul maksusah dan bentuk yang khusus allati turadu alaihil ibarah yang didatangkan ibarat itu terhadapnya. Paham kan? Maka dari sini nanti kita perlu mengetahui kita ini kemana, turun di siapa. Paham kan? Seperti Nabi katakan kepada Mu'adz bin Jabal, kamu akan mendatangi ahli kitab. Kenapa dikasih tahu dulu? Supaya nanti bisa diucapkan ucapan yang cocok. Dipahami ini? Supaya bisa diucapkan ucapan yang pas. Masal, contoh kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin beliau contohkan. Al-madhu, pujian itu, halun itu keadaan. Yak tadi mengharuskan, anturadul ibaratu, mengharuskan ibarat itu didatangkan fi suratil itnab. Dalam bentuk itnab. Apa itnab tadi? Kata beliau, wa ma'nal itnab, arti itnab, logotan secara bahasa, at-tatwil, dipanjangkan. Ayyutilu fi kalami, itu dia berpanjang dalam ucapannya. Walihada tajidun al-ithbata fi sifatillahi katsir, wa nafi qalil. Langsung contoh ini. Oleh karena itu, kalian menjumpai kata Syekh Ibnu Utsaimin kepada kita, kalian menjumpai penetapan dalam sifat Allah itu banyak sekali kalau penetapan. Tapi kalau penafian itu sedikit. Kenapa alasannya? Li'annal itsbat kula sifat madh. Karena itsbat itu sifat pujian. Sifat pujian. Paham kan? Makanya panjang banyak. Wa anta indama turidu an tamdaha insanan. Sementara kamu kalau ingin memuji orang, tutnib. Kamu perpanjang. Wa tadkur sifatil hamidah. Kamu sebutkan sifat-sifatnya yang terpuji. Lika yuhmad alaiha. Supaya dia dipuji atasnya. Wa yumdah. Ya, dan dipuji sama. Lihat beliau contohkan hadis. Oleh karena inilah Nabi SAW ketika belum meminta kepada Allah. Belum meminta dengan itnab. Paham kan? Ya, karena kan butuh pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang kalau meminta. Lihat, Allahumma ighfirli dzambi kullah. Kan sudah cukup sebenarnya ini. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Kan sudah semua ini. Kan sudah masuk di situ. Tapi Nabi perpanjang diqahu wajillah. Nah, yang rahasianya dan yang nampaknya. Wa awwalahu wa akhirah. Yang pertama dan yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrah. Yang terang-terangannya dan yang rahasianya. Panjang. Paham kan? Padahal semua ini sudah masuk di Allahumma ighfirli dzambi kullah. Tapi ini makomnya. Harus diitnab. Demikian pula yang kedua. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Lihat. Panjang. Ya Allah ampunilah saya. Apa yang saya kedepankan, apa yang saya akhirkan. Maksudnya apa yang saya lakukan dulu dan sekarang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa yang saya rahasiakan dan apa yang saya tampakkan. Wa ma asraftu. Dan apa yang saya berlebihan padanya. Wa ma anta a'lamu minni. Dan apa yang engkau tahu dari saya berupa dosa. Kullu hada itnab. Semua ini itnab namanya. Li'anal maqam yaqtadi. Karena makom tempatnya mengharuskan seperti itu. Ya. Karena
innaka tuqatib, kamu mengajak bicara ahabba man tuqatibuhum, yang paling cintai yang antum ajak bicara, yang paling antum cintai dari yang antum ajak bicara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di doa mayat, di doa orang meninggal misalnya, Nabi SAW mengajarkan Allahumma gfir li hayyitina wa mayyitina. Kan sudah cukup sebenarnya sampai sini. Ya Allah, ampunilah yang hidup dari kami dan yang meninggal dari kami. Tapi Nabi sebutkan wasogirina wa kabirina. Padahal ini masuk di hayy dan mayit. Wa dakarina wa unsana masuk di hayy dan mayit. Wa syahidina wa goibina masuk di hayy dan mayit. Kan begitu. Aili kulli haula, untuk setiap mereka itu kan lihayyina wa mayyitina. Li'anna kulluha ila haula'i minal ahya'i wal amwat. Karena semua mereka itu dari yang hidup dan yang mati. Falikulli maqam maqal. Maka untuk setiap tempat itu ada ucapannya. Ada ucapannya. Thumma qala asy-syari rahimahullahu ta'ala wa kadzalika aidan yaqulu rahimahullah wa dzaka'ul mukhatabi halun yad'u li iradiha ala suratil ijazi. Fahal dzaka'ul mukhatabi yahtaju an yutila bit-tab'i la yahtaju li'annaka law atalta lahu faqad yasiru balidan limalalihi min kalamika. Lakinnal insana al-ghabiyya yahtaju an yutila lahu wa tukarrira wa tubayyina wa tadriba lahu al-amthilatu hatta yatabayyana lahu. Mithlu qawlina li ghabiyyin ar-ra'isu kallamani fi amrika war-ra'isu amarani bi muqabalatika. Faqad karrarta kalimata ar-ra'isu marratain wa kana yugni an taqula ar-ra'isu kallamani fi amrika wa amarani bi muqabalatik. Walakin karrirna kalimatan karrarna kalimatan ar-ra'isu li ghaba'il mukhatabi fahuwa mutabakun li muqtadal hali. Salah letak berarti tasdidnya tuh. Karrar. Tasdidnya salah letak. Walihada qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ay yukadziballahu wa rasuluhu Yukadzaba. Majhul. yukadzaba. Hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ay yukadziballahu wa rasuluhu fal insanu dzakiyyu yakfihi al-kalamul qalilu walau atalta alaihi malla wa kalla dhihnuhu wa sara mithlal ghabi. Kadzalika al-insanu alladhi ladaihi inma'un wa naw'un minal ilmi hal yahtaju ila at-tatwil bit-tab'i la yahtaju. Lakin man kana haditha ahdin bil ilmi famithlu hadha yahtaju ila at-tatwili wa iradil amsali. Betul. Terus Fahadha idzan muqtadal halil maqsudi fi qawlina innal balaghatal kalami an yakuna mutabaqan li muqtadal hali ma'a fasahati kalimatihi wa yakunu kullum minal itnabi wal ijazi muqtadan wa iradil kalami ala sigatil itnabi awil ijazi mutabaqatan lil muqtada. baik sampai situ. Masya Allah. Demikian pula kata beliau, berkata rahimahullah, dzakaul muqattab, cerdasnya orang yang diajak bicara, itu keadaan. Yada'u li iradiha, mengharuskan kita membawakan kalam ala suratil iljaz, dari bentuk yang ringkas. Fahal dzakaul muqattab yahtaju ayyutil? Apakah ketika si yang diajak bicara itu cerdas, butuh untuk diperpanjang ucapan itu? Bitabi'illah yahtaj. Ini tidak butuh. Secara tabiat tidak butuh. Li'annaka law atolta. Karena kalau kamu perpanjang lahu terhadapnya. Dia orang cerdas. Antum ucapkan padanya banyak sekali. Iya. Faqad yasiru balidan.
dia akan menjadi orang bodoh. Kenapa bisa? Lima lalihi, karena dia bosan min kalamik, dari ucapannya. Paham kan? Nah, ini masalah nanti. Ya, nanti bisa nanti makan dianggap, wah ulang lagi, saya sudah tahu itu. Akhirnya dia malah tidak mau paham kalam, tapi malah dia apa? Bosan karena antum ulang berkali-kali itu ucapan. Dengan ucapan yang sama, dia udah paham. Lakin al-insan al-ghabi, akan tapi kalau ada orang yang bodoh, yahtaju an tutilalah, butuh kamu panjang terhadapnya. Watu karrero, watu bayina, mengulang dan menjelaskan. Watadribalahul amsilata, kamu buat untuknya contoh. Hatta yatabayyanalah, sampai jelas baginya. Mitlu qaulina li ghabi, contoh ucapan kita untuk orang bodoh. Ar-Rais kallamani, pemimpin itu berbicara kepadaku. Fi amrik, tentang perkaramu. War-Rais, dia ulang. Rais memerintahkan saya untuk menjemputmu. Faqad karrarta kalimat ar-Rais. Kamu ulang kata Rais. Marotain 2 kali. 2 kali. Bakana yugni antakul, dan adalah sebenarnya cukup antum katakan ar-Rais kallamani fi amrik wa amaroni bimuqabalatik. Kan seharusnya cukup seperti itu. Walakin karorna, akan tetapi kami ulang kalimat ar-Rais, kata Rais. Kenapa? Liqobail mukhatab. Karena si yang diajak bicara ini gobi. Tidak paham. Ya. Fahuwa mutabakun limuqtadul hal. Maka ini cocok untuk keadaannya. Walihada qala Ali bin Abi Thalib. Oleh karena inilah berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada orang dengan apa yang dia pahami. Atau hibbun, apa kalian senang? Ayyukadzaballahu wa rasuluhu. Rasul Allah dan Rasulnya didustakan. Karena sebenarnya bukan karena dia tidak percaya, tapi dia tidak paham yang diucapkan. Dia tidak paham karena yang diucapkan. Jadi sampaikan yang mereka tahu. Maka seorang yang cerdas cukup padanya kalam yang sedikit. Kalau kamu perpanjang, maka malah dia akan bosan. Wakalla dhihnuh, dan bosan ingatannya, maksudnya dalamnya, hatinya. Wasoro mitlal gobi, maka dia akan menjadi seperti orang bodoh. Wakada likal insan alladhi ladahi inma wa naun minal ilm. Demikianlah seorang yang di sisinya punya perkembangan dan jenis dari ilmu. Artinya dia sudah tahap, bukan lagi tahap pemula. Dia sudah berkembang, punya ilmu. Hal yataju ila tatwil, apakah butuh untuk diperpanjang? Bitob illa yahtaj. Secara tabiat tidak. Lakin man kana hadithu ahadin bil ilm. Akan tetapi siapa yang baru saja belajar. Famitul hada yahtaj ila tatwil. Maka yang seperti ini butuh diperpanjang. Wa iradil amsilah. Dan mendatangkan apa? Contoh. Fahada idan, maka ini kalau begitu muqtadul hal al-maksud. Fi qaulina, inilah muqtadul hal yang diharuskan oleh keadaan yang dimaksud dalam ucapan kami. Inna balagotal kalam, sesungguhnya balagonya kalam itu ayakuna mutabakon li muqtadul hal. Harus sesuai dengan keadaan. Ma'afasah hati kalimatihim, bersamaan dengan fasih kata-katanya. Fayakunu kullun minal itnab wal ijaz. Maka setiap dari itnab dan ijaz muqtadon. Itu ada yang mengharuskannya. Wa iradul kalam ala sigotil itnab wal ijaz mutabakotan li muqtado. Dan mendatangkan kalam di atas bentuk itnab atau ijaz, itu ada mutabakotan, itu sesuai dengan al-muqtado, keharusannya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik.